Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Alhamdulillah ala ni'mati al-iman wal-islami was-sunnah. Ahmadu rabbi wa ashkuruh ala ma manna alayna على ما هدانا لهذا الدين وعانا على أمور الدنيا وأمور الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله له الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Wa ba'du, jamaah sekalian rahimakumullah. Kita bersyukur, menjadikan puji dan syukur kita kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas kemudahan dan kesempatan untuk berubudiyah. Secara khusus pada kesempatan yang mulia ini setelah salat berjamaah, kita bisa suara enggak? Baik. Ya. Baterainya ada baterai.
Oke. Baik. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Al-Amin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya kita bersalawat, bahkan memperbanyak salawat dan salam kita untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari keberapa dari Muharram jemaah? 5 ya, sesuai kalender Ummul Qura ya. 5 ya. Kalau ya tidak salah memang tanggal 5 juga di. Nah, subhanallah. Sebagaimana yang jamaah ketahui bahwa bulan Muharram, bulan pertama dari tahun Hijriyah, dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan sisa kehidupan, sisa umur kita. Karena yang berlalu sudah melebihi dari yang tersisa. Apalagi yang sudah menghampiri 60 tahun atau lebih. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga pergantian tahun tersebut ya membawa kebaikan kepada kita. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam di setiap awal bulan melihat bulan sabit ya, terbit hilal, beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wa salamati wal Islam. Ya Allah, terbitkan bulan tersebut kepada kami dengan membawa keberkahan dan keamanan, selamat dan keislaman. Jadi silih bergantinya hari, bulan dan tahun itu pada hakikatnya tidaklah menambah kebaikan seseorang kecuali bila seseorang ya mengisi hari, bulan dan tahun tersebut dengan kebaikan. Datang bulan Ramadan tapi dia tidak mau beribadah, apakah Ramadan datang bawa kebaikan bagi dia? Tidak. Hari Jumat, hari yang termulia dalam satu pekan, tapi dia enggak sholat, enggak datang ke masjid jamaah, bahkan tidak melakukan ketaatan. Apakah kedatangan Jumat yang silih berganti setiap pekan itu membakar kebaikan bagi dia? Tidak. Kenapa? Karena pertukaran hari, waktu, ya, bulan demi bulan, hari demi hari, kemudian bulan dan tahun hanya akan membawa kebaikan bila seorang hamba mengisinya dengan ketaatan dan kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada bulan yang sial, tidak ada hari yang sial kecuali bulan dan hari tahun yang diisi dengan maksiat dan dosa. Itulah yang sial. Nah, sebelum kita masuk pada topik pembahasan kita tentang hati yang selamat, bekal menuju akhirat,
Saya pribadi mengingatkan diri sendiri dan kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka lembaran baru yang suci, putih, bersih, suci. Ya. Dengan upaya memperbaiki diri untuk menuju negeri akhirat yang abadi dan meraih ridha Allah, ridha ilahi. Maka ada baiknya kita saling mengingatkan tentang bulan Muharram ini adalah salah satu dari bulan-bulan yang haram. 4 bulan yang haram. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi wa khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya, jumlah bulan sisi Allah tatkala menciptakan langit dan bumi adalah 12 bulan. 4 dari 12 bulan itu dinamakan bulan haram. Ya. 3 bulan yang berurutan, kemudian 1 terpisah, yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab Mudhar. Nah. Dan secara khusus bulan Muharram ini memiliki keistimewaan. Yang pertama, ya, memang salah satu dari bulan haram, berarti ini memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Secara umum, ya, di setiap bulan, di semua bulan kita tidak boleh menzalimi diri kita dan orang lain. Kezaliman di sini mencakup kezaliman secara fisik, ya, dan kezaliman dalam bentuk, ya, melakukan hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah dari perbuatan maksiat, dosa, dan yang lainnya, baik bagi diri sendiri atau orang lain. Nah, karena bulan Muharram adalah bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menisbatkan langsung bulan tersebut kepada Allah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa kata Nabi alaihi salatu wassalam, afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu atau saumu syahrillahil muharram wa afdalus salati ba'da al-maktubati salatul lail. Puasa yang paling utama setelah Ramadan berpuasa di bulan Allah yang Muharram. Syahrullah, dinisbatkan bulan kepada Allah. Sebagaimana juga kita Baitullah, Naqatullah, kan begitu? Unta Allah. Karena mukjizat yang diberikan kepada Nabi Saleh. Baitullah. Nah, jadi penisbatan itu mengambil makna kesempurnaan atau keagungan dan kemuliaan. Nah, maka ini menjelaskan kepada kita, ya, keutamaan bulan Muharram. Oleh karena itu disyariatkan bagi kita berpuasa, ya, puasa secara mutlak, terutama juga di hari-hari yang biasa kita berpuasa, Senin, Kamis, atau Yaumul Bid, ya, seperti itu. Dan secara khusus tanggal 10, ya, Muharram, yang dikenal dengan hari Ashura, ya, hari Ashura, ya, nah, karena tanggal 10 Muharram. Tanggal 9 dinamakan Tasu'a, ya, tanggal 9. Nah, dahulu Nabi alaihi salatu wassalam begitu hijrah ke kota Madinah, ya, mendapatkan kaum Yahudi berpuasa di hari tersebut. Rasul bertanya, "Ayyu min hadha? Hari apa ini? Kok kalian berpuasa?" Nah, kemudian kata mereka, "Hadha yaumun salih." Ini hari yang baik.
Jadi bukan hari yang sial. Adapun mitos yang ada di masyarakat, ya boleh bulan apa istilahnya mereka bulan Muharram ini? Hah? Bulan Syuro ya. Diambil dari kata apa itu? Asyura itu mungkin ya. Ya. Rasul mengatakan Asyura hari Yaumun Saleh, atau orang-orang Yahudi mengatakan Yaumun Saleh. Nah di masyarakat hari sial menurut mereka, bulan sial. Subhanallah ya. Ini kena kejahilan dan kebodohan tadi seperti itu. Jadi alhamdulillah ya, kita diberi petunjuk oleh Allah untuk bisa mengenal sunnah Nabi. Jadi Rasul mengatakan, atau ahlul kitab Yahudi mengatakan hada yaumun salih, dan Nabi tidak mengingkari. Kemudian hadal yaumul ladzi najja bani Israil min Fir'aun wa junudi. Di hari yang Allah menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun dan bala tentaranya. Fasama Musa syukran lillah. Maka Musa berpuasa dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Nah, kemudian Nabi mengatakan nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak, ya, lebih pantas, ya, lebih utama bagi Musa daripada kalian. Karena Yahud telah menyelisih agama Nabi Musa. Ya, Taurat sudah diselewengkan, tauhidnya telah dinodai, dan mereka umat yang pembangkang, kan begitu. Nah, maka umat Islam Rasul SAW lebih utama. Karena sesungguhnya syariat para nabi sama, agama para nabi sama, mengajarkan tauhid, ya. Dan secara umum juga syariat-syariat secara umum, solat, puasa, kan begitu. Kutiba alaikumus syiyam. Nah, jadi ada puasanya, ada solatnya, ada zikirnya. Adapun ahlul kitab telah menyimpang dari ajaran Musa dan Isa, maka kaum muslimin lebih utama. Maka Rasul berpuasa, memerintahkan untuk berpuasa. Kan tapi merasa kaum Yahudi tatkala kaum mukminin ikut berpuasa sama pada hari yang mereka juga berpuasa, merasa bangga. Loh, kaum mukminin mengikuti kami, kaum Islam, orang-orang Islam mengikuti kami. Sementara dalam syariat Islam menyelisihi orang-orang kafirin, ahlul kitab, itu merupakan prinsip dasar beragama. Makanya Allah perintahkan kita untuk, ya, memohon hidayah kepada siratul mustaqim dan diselamatkan dari jalan orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat, kaum Yahudi dan Nasrani. Setiap saat kita membaca itu, ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjuki kami pada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang sesat, bukan jalan orang yang dimurkai, kaum Yahudi, ya, dan para pengikutnya, bukan pula jalan orang yang sesat, kaum Nasara, orang-orang yang mengikuti, yang pola hidup mereka. Nah, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la in ishtu ila qadimin la asumanna tas. Seandainya aku masih hidup di tahun yang akan datang, maka aku akan berpuasa pada hari 9. Maka dalam hal ini kata para ulama, ya, sunnah dalam puasa Asyura ini adalah puasa sehari sebelumnya 9 dan puasa sudahnya itu Asyura. Ya. Jika tidak mampu, ya, puasa 1 hari Asyura. Ini tingkatan yang pertama, puasa 1 hari Asyura. Yang kedua, puasa sebelumnya. Nah, puasa sebelumnya yaitu Taswa, sebagaimana, ya, keinginan Nabi SAW tadi, dan puasa Asyura, atau puasa, ya, setelahnya. Nah, 1 hari. Begitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua. Kemudian kekuatan untuk melaksanakan ibadah. Perlu diketahui keutamaan puasa Asyura, sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, itu yukaffirus sanatal madiyah, menghapuskan dosa setahun yang berlalu. Subhanallah.
tahun 1444 Hijriah telah berlalu. Banyak dosa kita, banyak kesalahan, ya, banyak maksiat yang mungkin dilakukan. Kita berharap, memohon kepada Allah, semoga puasa Asyura menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Tapi para ulama juga menjelaskan dosa yang bisa dihapuskan oleh ketaatan itu adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar bertaubat kepada Allah, tubu ila Allah. Nah, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian meninggalkan kabair, dosa besar, ya, yang dilarang, kalian melakukannya, maka Allah nukaffir ankum sayyi'atikum, akan kami, ya, hapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, itu surga. Ya, itu yang perlu disampaikan di awal kajian ini. Mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua. Maka saling mengingatkan, kita sekarang tanggal 5, berarti 4 hari lagi, ya, 4 hari lagi, tepatnya hari Kamis tanggal 9, ya, kita saling mengingatkan keluarga kita, kaum muslimin, anak-anak kita, ya, tetangga kita, ya. Kemudian juga tanggal 10 Asyura. Nah, baik. Jadi bukan hari yang sial, bukan bulan yang sial, bulan yang mulia. Alhamdulillah atas nikmat Allah Azza wa Jalla, atas nikmat Islam, nikmat, ya, iman, dan nikmat menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setia dan bersungguh-sungguh di dalam meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dipublikasikan bahwa topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan jiwa atau hati kita, yaitu hati yang selamat bekal menuju akhirat. Kita atau manusia tercipta dari 2 unsur atau terdiri dari 2 unsur. Unsur yang pertama yaitu jasmani. Kalau untuk sehat, jasmani kita, ya pertama pola hidup yang teratur, makan, ya, yang dikonsumsi, diminum yang sehat, yang bergizi. Kemudian di tempat yang bersih, lingkungan yang bersih, ya. Kemudian untuk menghindari, menjauhkan diri, menyelamatkan dari tempat-tempat yang di sana, ya, tidak kondusif atau tidak sehat. Nah, kemudian sisa-sisa makanan yang ada dalam tubuh itu dikeluarkan, ya, dan jangan sampai terhambat. Karena kalau kotoran tersebut terhambat, apa yang terjadi? Na'udzubillah. Ya, maka, ya, kotoran yang besar dan kecil, ya, maka itu secara teratur, itu kesehatan, nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kita tidak bisa membayangkan, kita makan, minum. Coba kalau 1 detik udah waktunya harus dibuangkan dan itu tertahan, apa yang terjadi? Gak ada nikmatnya hidup ini, gelisah. Ya, alhamdulillah, dengan segala kemudahan Allah, ya, keluar secara normal. Alhamdulillah, sehat. Nah, nikmat sehat. Ini yang pertama. Ya, kalau sakit pergi berobat. Yang kedua, unsur yang kedua adalah rohani, jiwa, yang kesehatannya wajib untuk kita perhatikan, bahkan lebih utama dari memperhatikan kesehatan jasmani. Lebih utama dari memperhatikan kesehatan jasmani.
Karena yang menjadi standar penilaian Allah Azza wa Jal dan sebab kebahagiaan dan keutamaan di sisi Allah adalah keselamatan hati, ya, kesucian jiwa, dan juga kesolehan amal seseorang. Makanya dalam hadis sebagaimana yang insyaallah jemaah ketahui, Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, lihat, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidaklah memperhatikan, itu menilai kalian dari bentuk rupa kalian, suwarikum bentuk, dan juga ajsamikum fisik kalian. Ya, tidak memperhatikan warna kulit, ya, ketampanan seseorang, kegantengan seseorang, kecantikan seseorang, ya, tidak, mancungnya hidung seseorang, tidak. Bukan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang menjadi standar penilaian Allah Subhanahu wa taala. Lakin yanzuru ila qulubikum, hati, wa a'malikum, ingat, wa a'malikum, amalan. Jadi tidak cukup hanya sekedar juga hati kemudian amalnya jelek, enggak. Hati tulus, ikhlas, baik, suci, bersih, amalan saleh. Tidak cukup mengatakan saya kan ikhlas, tapi amalannya enggak soleh, enggak cukup cuma. Ini hadis Nabi SAW, dua hal. Ikhlas, hati, kemudian amal. Yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Kenapa demikian? Karena ketakwaan adalah standar penilaian Allah, ya, yang menentukan kemuliaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Lihat, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ketakwaan tersebut apa kata Nabi? Di mana tempatnya? Di ucapan? Kata Nabi, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala aswad ala abyad wala abyad ala aswad wala a'jam ala arabi illa bittaqwa. At-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di hati, ya. Jadi keturunan, ya, Arab atau non Arab, putih, hitam, itu tidak menentukan, tidak ada kemuliaan, itu bukan standar kemuliaan. Tapi dengan takwa, dan takwa itu kata Nabi hahuna. Lihat, kata Nabi, at-taqwa hahuna. Bagaimana korelasi antara hati dan ketakwaan, bahwa ketakwaan itu tempatnya di hati dan tampak, ya, diaplikasikan, direalisasikan dalam amalan yang nyata. Tapi sumbernya di sini, ketakwaan. Nah, apabila hati menjadi hati yang baik, selamat, maka akan tampak, ya, amalan yang baik dalam anggota badannya. Dalam hadis lain Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, ala inna fil jasadi mudghah. Ya. Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada mudghah, segumpal segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila hati atau segumpal daging tersebut saluhat, sehat, selamat, baik, soleh, ya, maka saluhatul jawarih, anggota badannya akan ikut menjadi baik. Nah, sebaliknya bila segumpal daging tersebut, ya,
telah rusak, maka akan juga mewarnai perilakunya, perbuatan dan ibadahnya. Jadi antara zahir dan batin memiliki korelasi yang sangat erat sekali. Tidak bisa dipisahkan. Tidak cukup hanya memperhatikan batin, kemudian juga lahirianya tidak sesuai dengan apa yang di batinnya. Begitu juga tidak cukup hanya penampilan, casingnya, ya, tapi ternyata di hatinya berbeda dengan apa yang ditampakkan. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Maka perhatian, ya, terhadap hati, terhadap jiwa, bagaimana menjadi jiwa yang selamat, hati yang suci, ini harus melebihi perhatian kita terhadap apa? Terhadap apa jemaah? Jasmani. Subhanallah ya, fenomena hidup kita di dunia ini, bila jasad jasmani kita merasa sakit, kita nggak mau datang ke dokter-dokter umum, sahih? Betul nggak? Nggak mau. Yang maunya spesialis. Spesialis lagi ada spesialis lagi, begitu ya kan? Karena ternyata luas, ilmu kedokteran itu luar biasa, banyak seluk-beluknya. Spesialis ini ada lagi di dalamnya spesialis lagi, kan begitu? Nggak mau langsung betul spesialis, kan gitu. Kenapa? Kurang yakin, kurang mantap dokter umum, kan begitu? Tapi jemaah, hati kita pernah sakit? Bukan pernah sakit lagi, sering sakit. Ya, jiwa kita sakit. Tapi kemana kita datang? Nggak mau datang ke masjid, nongkrong di rumah sana, di kamar. Nggak mau menghadiri majelis ilmu, nggak mau bertanya kepada ahli ilmu. Ya gimana jiwa akan sehat? Yang ditanya dokter-dokter yang tidak memiliki sertifikasi dalam keilmuan. Ya, artinya yang tidak memiliki keahlian. Yang penting bisa ngomong, bisa cerita, mendongeng, kan begitu. Melawak, baca satu ayat nggak jelas, kemudian hadis nggak jelas sumbernya. Nah, yang tidak jelas referensinya, landasan keilmuannya, yaitu yang ditanya, itu yang dihadiri. Bagaimana jiwa tidak tambah sakit? Karena yang diberikan bukan resep yang, ya, yang obat yang diberikan bukan yang obat yang apa? Yang manjur, atau obat yang betul resepnya yang paten, bukan. Nah, maka bukannya semakin sehat, ya, tapi tambah sakit, jiwanya semakin sakit. Ya, bertahun-tahun mengaji, tidak kenal bagaimana tauhid kepada Allah. Bertahun-tahun mengaji, nggak pernah mendengar hadis-hadis Nabi, nggak berubah cara ibadahnya, nggak berubah perilakunya. Ya, nah ini jelas suatu, ya, fenomena yang menyedihkan. Maka kita harus bersungguh-sungguh untuk memperhatikan hati dan jiwa kita. Ya, kenapa demikian? Sebagaimana yang dijelaskan tadi, bahwa landasan keselamatan, ya, adalah keselamatan hati, dan itulah yang bermanfaat tatkala kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara, ya. Qala subhanahu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat, kata Allah, la yanfa' mal wala banun. Tidak bermanfaat harta dan juga banun,
anak keturunan. Ini harta yang kita miliki di dunia, ya, yang triliunan di rekening kita, bukan satu rekening, ya, berbagai rekening kita. Nggak tahu juga kadang sumbernya dari mana, halal haram wallahu a'lam, riba atau nggak jelas ya. Ya, taib. Begitu juga anak keturunan, bangga kita, anak kita, yang satu masya Allah jenderal, yang satu masya Allah profesor, yang satu dokter, bangga kita. Apakah akan menyelamatkan kita? Lah. Bahkan masing-masing akan berusaha lari dari kiamat. Tidak ada yang ingin seorang pun mendekat kepadanya, khawatir nanti kebaikannya diambil. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu. Yafirul mar'u min akhihi, seorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, ibunya dan juga ayahnya. Wa sahibatihi wa akhihi. Belum ya? Katanya sampai jam 6. Ya, begitu ya, cuma terserah. Nanti sampai jam 6 kita nego dulu. Kalau ingin tambah, insya Allah kita tambah. Oke ya. Kalau tidak ya kita cukupkan, insya Allah. Barakallahu fikum. Jadi, na'am, la yanfa'. Nah, lalu apa yang bermanfaat? Illa man atallah biqalbin salim, kecuali seorang yang datang, dan kita semua akan menghadap Allah, ya, biqalbin salim, dengan hati yang selamat, biqalbin salim, ya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara doa beliau, ya, di antara doa yang beliau ucapkan adalah wa as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku memohon kepadamu hati yang selamat. Taib. Yang menjadi pertanyaan jemaah sekalian rahimakumullah, apa indikator atau tanda-tanda hati selamat? Ya, yang harus menjadi perhatian kita. Dalam hal ini, ya, saya ingin menukil perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi. Ini kitab ini berbicara tentang penyakit hati dan obatnya. Sudah diterjemahkan judulnya Da' wa Dawa, gitu. Jadi penyakit dan obat. Taib. Di dalam kitab tersebut, ya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-qalbus salim, ya, hati yang selamat, huwa alladhi salima, adalah hati yang bersih, hati yang selamat, minasyirki, dari kesyirikan. Baik, hati yang selamat dari kesyirikan. Berarti hati yang tulus, ikhlas, jemaah. Karena lawan dari kesyirikan tauhid. Hakikat tauhid adalah ketulusan al-ikhlas dalam segala hal. Membangun persaudaraan sesama kaum muslimin berlandaskan ikhlas, bukan karena di atas kepentingan duniawi, atau karena ini jamaah yang biasa hadir dalam kajian ustadz saya, maka saya membangun relasi dengannya. Tapi kalau tidak hadir dalam kajian ustadz saya, enggak, ini bukan jamaah saya, bukan saudara. Diragukan. Taib, selama ini membangun persaudaraan di atas majelis ustadz, bukan karena Allah. Ya, selama itu saudara kita kaum muslimin, kita saling mencintai. Ya, taib. Jauhkan hati dari kesyirikan, riya, sum'ah, ya, apalagi ya syirik besar. Maka seorang yang terjerumus dalam kesyirikan, maka sungguh dia telah menodai hatinya. Nah, baik.
Ini luas pembahasan masalah kesyirikan ini. Wal ghil wal hiqd wal hasad. Ghil, permusuhan. Ghil, kebencian. 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 Benci. Wal hiqd hasad, dengki, wal hasad, kedengkian, kedengkian, wal hasad. Nah, subhanallah jamaah, fenomena yang sungguh menyedihkan. Ternyata kita melihat, ya mudah-mudahan di sini tidak ada. Semua insyaallah jamaah Al-Amin ini semua adalah jamaah yang insyaallah saling mencintai karena Allah. So jamaah, enggak ada hasad, enggak ada dengki, enggak ada ya. Subhanallah. Yang kita sayangkan jika muncul ya fenomena bahwa semakin mengaji, semakin duduk di majelis ilmu, semakin apa? Ya, semakin ternodai hatinya. Ya. Bukan malah semakin saling mencintai bersama kaum muslimin. Ya. Ini sangat berbahaya. Maka di antara ahli sunnah harus saling mencintai karena Allah. Ya. Mencintai kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita mencintai untuk diri kita. Nah, wasyuh, syuh itu ya kikir, bakhil, wal kibir, sombongan, wa hubbid dunya, cinta dunia, wa riasa, dan kedudukan. Ya jemaah, di zaman sekarang ini manusia ya melakukan segala cara untuk mendapatkan kedudukan. Apalagi di zaman-zaman yang namanya zaman-zaman apa? Tahun-tahun politik kan begitu. Ya, semua ingin berkuasa. Betul jemaah? Apa yang dilakukan? Segala cara. Hubbud dunya. Nah, itu udah satu paket itu. Hubbud dunya wa ri'asa itu udah satu paket. Cinta dunia. Begitu dia. Bukan harta kan begitu. Ujungnya ingin mencari kekuasaan. Dan biasanya satu paket lagi itu, wanita biasanya. Dunia, kekayaan, dan jadi wanita, harta, dan tahta. Itu satu paket itu biasanya. Ya. Seperti itu. Taib. Nah itu semualah penyakit hati. Taib. Fasalima min kulli afatin tub'idu anillah. Selamat dari setiap penyakit yang akan menjauhkan dirinya dari Allah. Penyakit hati banyak jemaah, harus kita pelajari. Amradul qulub, penyakit hati. Dan di zaman sekarang ini, nauzubillah, ya, karena hati yang semakin jauh dari akhirat, jauh dari Allah dan agama, maka hati tersebut ya tempat bersarangnya apa? Hama-hama dan ya penyakit-penyakit yang akan bisa mematikan. Nah, kemudian wasalima min kulli syubhatin tu'aridu khabar. Selamat dari setiap syubhat yang menentang berita-berita yang datang dari Allah. Jadi bila datang berita dari Allah, Al-Quran dan hadis, kemudian ditentang, ditolak, ya, maka sesungguhnya hal itu adalah penyakit, karena ada di hatinya syubhat yang sudah juga disebabkan oleh pikiran yang rusak, pemikiran yang telah terkontaminasi dengan syubhat, dan itu masuk ke hati. Maka dia menolak, karena dari pikiran tadi masuk ke hati menjadi sebuah keyakinan, yaitu syubhat, jadi kebatilan tadi, ya, maka dia akan menolak kebenaran, akan menolak hadis, akan menolak ya berita yang terdapat di dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW. Wa min kulli syahwatin tu'aridu amrah. Selamat dari syahwat, nafsu yang menolak, yang bertentangan dengan perintah Allah, perintah untuk ditaati, larangan untuk ditinggalkan. Nah, hati yang selamat, hati yang
Bila datang perintah, bergegas untuk melakukannya. Dan bila datang larangan, bergegas untuk meninggalkannya. Hati yang selamat dari syahwat, yang bisa dikendalikan. Nah, masing-masing kita memiliki syahwat, keinginan. Tapi menjadi masalah adalah tatkala keinginan dan syahwat nafsu tersebut menentang perintah Allah, sehingga konsekuensinya atau efeknya adalah meninggalkan perintah, menentang perintah Allah, dan juga melaksanakan larangan atau mengerjakan larangan-larangannya. Wasalima min kulli iradatin tuzahimu muradah, dan selamat dari segala keinginan yang bertentangan dengan keinginan Allah. Ini sesungguhnya pembahasan luas jemaah. Itu karena waktu udah tinggal 10 menit lagi, ya. Anak akan bacakan dulu. Kalau tersisa nanti tergantung kepada jemaah, kita serahkan nanti di penghujung waktu pada jemaah. Nah, iradatin tuzahimu muradah. Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Rasul begitu juga menghendaki kebaikan bagi umatnya, maka diajarkan Al-Quran, diturunkan Al-Quran, sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menginginkan kita untuk menjadi abdun, hamba yang taat, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Dan kita memiliki iradah. Begitu ada dua iradatan, dua keinginan. Satu keinginan nafsu jiwa kita. Yang pertama keinginan Allah dan Rasulnya, agama. Yang kedua keinginan nafsu dan jiwa kita. Agama mengatakan jangan, nafsu mengatakan silakan. Sekarang mana yang kita kedepankan? Mana yang kita pilih? Hati yang selamat, maka dia akan memilih keinginan Allah, bukan keinginan nafsunya. Taib. Wasalima min kulli qati'in yaqta'u 'anillah, dan selamat dari seluruh yang memutus dia dari Allah. Karena sesungguhnya seluruh perkara yang menyelisihi syariat Allah itu sesungguhnya akan memutus jalan kita menuju Allah, menghambat maksiat yang tampak, yang tersembunyi, besar dan kecilnya, dosa itu sesungguhnya akan menghambat, akan memutus jalan kita menuju Allah. Bila jalan putus, terhambat, mungkinkah kita sampai ke tujuan? Tidak bisa. Taib. Dan kita semua dalam perjalanan jemaah. Perjalanan menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, perhatikan. Wala tatimmu lahu salamatuhu mutlaqan, dan tidaklah akan sempurna keselamatan hati tersebut secara umum, mutlak, enggak sempurna. Tadi penyakit-penyakit, di antara penyakit-penyakit hati yang sangat berbahaya disebutkan Imam Ibnu Qayyim, kesyirikan, syahwat, kan begitu ya. Kemudian syubhat. Taib. Kata beliau, tidak akan mungkin sempurna keselamatan hati tersebut hatta yaslam min khamsati asya, sampai hati itu selamat dari lima perkara, 5 penyakit, mungkin kalau boleh dikatakan 5 virus atau penyakit yang sangat berbahaya. Insyaallah waktu yang tersisa bisa untuk menyampaikan kelima perkara tersebut. 5 penyakit, dan bila kelima penyakit ini ada pada diri seseorang, maka sesungguhnya dia hati yang telah sakit, bahkan hampir mati. Karena itu virus yang berbahaya yang akan membunuh, membuat hati menjadi mati. Apa kelima perkara tersebut? Kata beliau, yang pertama, catat baik-baik jemaah, ini penting sekali.
Jadi 5 penyakit hati yang sangat berbahaya yang akan membuat hati menjadi mati, dan semua penyakit itu akan menghalang, ya, akan membendung, akan memutus jalan kita menuju akhir. Yang pertama, min syirkin yunaqidut tauhid, kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Jadi ini penyakit yang pertama, syirik, mencakup semua bentuk kesyirikan, besar dan kecilnya, tampak dan yang tersembunyi. Nah, ini pembahasan luas masalah kesyirikan, ya, hakikatnya, pembagiannya, kemudian contoh-contohnya. Nah, kesyirikan baik dalam bentuk keyakinan dan perbuatan. Bila ada yang meyakini ini bahwa penghuni kubur misalnya bisa mendatangkan keberkahan dan memberikan syafaat dan mengijabahi doa seseorang. Tapi jemaah, ini apa bentuk kesyirikannya ini? Udah belajar ya masalah kesyirikan ya? Kesyirikan di sini di sisi rububiyah kepada Allah atau dari sisi uluhiyah kepada Allah? Kita ya insyaallah murajaah pembahasan tauhid ini. Nah, gimana jemaah? Uluhiyah, jika dia ya wali fulan agithni, ini kesyirikan apa ini? Uluhiyah juga. Yang pertama uluhiyah juga? Enggak jemaah. Yang pertama, bila dia meyakini bahwa penghuni kubur misalnya orang soleh, wali, ya, ini penghuni kubur, ya, orang yang telah mati bisa mendatangkan kebaikan, mengijabahi doanya, berikan keberkahan, dan begitu. Itu kesyirikan dari sisi rububiyah. Karena yang hanya bisa mendatangkan kebaikan, menyembuhkan, keberkahan hanya Allah. Itu perbuatan Allah. Jadi keyakinan berkaitan dengan rububiyah. Tapi bila dia meminta, berdoa, dan doa itu adalah ibadah, berkaitan dengan kesyirikan uluhiyah. Paham ya? Jadi tatkala keyakinan itu berkaitan dengan rububiyah. Adapun praktek atau amalan berkaitan dengan ibadah uluhiyah. Jadi, dan kenapa dia meminta kepada penghuni kubur tadi, berdoa ya wali? Karena dia meyakini. Berarti di sini dia menggabungkan, ya, dalam perbuatannya ada 2 bentuk kesyirikan. Besar dan syirik besar tentunya, rububiyah dan uluhiyah. Nah, ini pembahasan insyaallah ya bisa dikaji di lain waktu insyaallah. Tapi ini adalah bentuk kesyirikan. Baik. Ya, jadi tidak mungkin hati selamat jamaah kecuali bila bersih dari kesyirikan. Riya juga, ya, riya beramal untuk dipuji, untuk dilihat. Setiap ibadah harus didokumentasikan, di-share di berbagai media sosialnya. Hati-hati jemaah di zaman sekarang ini. Mohon maaf. Jangan, ya, bermudah-mudahan dalam hal ini. Jaga hati. Karena satu pujian komentar dari followernya, Masya Allah, langsung dia bangga. Bahkan sebagian ingin menjadi orang yang pertama men-share, kan gitu, dari berbagai berita dan dokumentasi tadi. Hati-hati jemaah. Sekarang juga ya siaran langsung, umroh, tawaf siaran langsung. Dia umroh, Facebooknya hidup. Semua orang melihat dia, bangga dia. Yang satu lagi berdoa, gitu. Temannya yang moto berdoa. Dia dusta, bukan berdoa, dia hanya mengambil view-nya itu aja. Ka'bah belakang kan begitu, dia begitu. Setelah itu enggak di-share. Oh, Masya Allah. Hati-hati jemaah. Ya, hati-hati.
untuk menjaga hati. Hati-hati menjaga hati. Ya. Hati-hati menjaga hati. Taib. Tersisa 1 menit jemaah. Gimana ini? Masih ada nih perkataan Imam Ibnu Qayyim, mau diteruskan dikit? Gimana, Pak? Ya, bentar ya. Taib jemaah. Tapi nanti tidak ada pertanyaan ya. Pertanyaan nanti para ustaz yang lain ya. Afwan ya, ini penting sekali perkataan Imam Ibnu Qayyim ini. Ya. Taib. Ini yang pertama. Itu baru satu contoh jemaah. Kalau kita ingin mengembangkan lagi, wah, luas pembahasannya. Ya, fenomena dalam hidup kita. Karena kita ingin membahas suatu masalah, kemudian kita hubungkan dengan kondisi kita, sehingga kita menjadikan bercermin dengan kondisi itu. Nah, ini bermanfaat. Bukan sebuah teori saja. Masalah kesyirikan, syirik. Tapi bagaimana fenomena kesyirikan bukan dari sisi yang ibadah langsung kepada Allah, dalam sikap dan perilaku kita. Ya. Ini penting sekali. Ya. Maka bersungguh-sungguhlah untuk menyembunyikan amalan kita. Kecuali yang enggak bisa disembunyikan. Kenapa enggak sholat berjamaah? Takut riya, Ustaz. Loh, keliru. Itu iblis telah menjerumuskan dia. Berjamaah ya wajib. Harus tampak di sini berjamaah. Saya ingin ikhlas, Ustaz. Ya enggak, salah seperti itu. Ikhlas berjamaah, bukan ikhlas di rumah sholat sendirian. Kecuali sholat-sholat yang sunnah, kan begitu ya. Jadi keliru, karena sebagian ikhlas. Nah, seperti itu pemahaman ikhlas. Maka barang siapa meninggalkan amal soleh yang itu wajib dikerjakan dengan alasan ya takut nanti riya dilihat orang, ya enggak benar. Tapi bersungguh-sungguhlah beribadah dan jaga keikhlasan tadi. Nah, kemudian sesuatu yang bisa disembunyikan, maka hukum asalnya disembunyikan. Seperti itu. Nah, yang kedua at-tauhid ya, ini pembahasan tentang syirik tauhid ini luar biasa nih pembahasan. Yang kedua jemaah, penyakit yang kedua. Kata beliau wa bid'atin tukhalifus sunnah. Hati yang selamat dari bid'ah yang menyelisihi sunnah. Tauhid. Ini penyakit, ini obatnya. Penyakit syirik, obatnya apa? Tauhid. Harus belajar itu. Kedua-duanya harus dipelajari. Gak cukup hanya tauhid saja. Syirik dipelajari. Taib. Penyakit yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, bid'ah. Apa itu bid'ah jemaah? Suatu dalam agama, ibadah, akidah yang enggak pernah diajarkan Rasulullah, diyakini para sahabat. Itu. Kesimpulannya itu. Ya. Dalam urusan apa dunia? Ya jemaah. Ini ada enggak di zaman Nabi ini? Kamera itu. Ini lagi siaran langsung nih ya. Wah. Ini bid'ah semua jemaah. Tapi bid'ah di dunia hasanah. Bid'ah dalam urusan dunia itu hasanah jemaah. Maka ana mengajak kita semua mari berbuat bid'ah dalam urusan dunia. Urusan dunia, kenapa? Dunia ini belum sempurna. Dia membutuhkan bid'ah-bid'ah yang lain. Kenapa? Agar sempurna. Diperbaiki ini, berinovasi kan begitu. Dulu ada enggak untuk pergi haji naik apa dulu? Unta. Sekarang naik pesawat. Bid'ah ya kan? Tapi hasanah bermanfaat. Nih, ada komunikasi gadget dan dengan Masya Allah. Ini juga kamera dan juga disyurkan dengan berbagai media. Kamera di sana, ya, mic ini. Enggak ada, cuma dahulu zaman Nabi SAW. Enggak ada. Tapi dia dalam urusan dunia bermanfaat. Nah, jadi bid'ah dalam urusan dunia yang bermanfaat itu terpuji bila bermanfaat. Tapi dalam urusan agama jemaah berbeda.
Ya, 180 derajat perbedaannya, baik siang dan malam. Ya. Dalam urusan agama kata Nabi, kullu bid'atin dhalalah. Ini perkataan Nabi, bukan perkataan Muhammad Nur Ihsan. Perkataan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu bid'atin dhalalah. Ini panjang juga pembahasannya, luas pembahasannya. Ya, tukhalifus sunnah, dan bid'ah pasti menyelisih sunnah. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, alaikum bis sunnati. Kan begitu? Alaikum bis sunnati, ikuti sunnahku. Kemudian setelah itu nanti akan terjadi perbedaan, perselisihan, penyimpangan. Apa kata Nabi? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Tinggalkan perkara-perkara yang baru. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Jadi kalau menyebutkan sunnah, disebutkan lawannya bid'ah. Artinya tidak sempurna seorang mengikuti sunnah kecuali bila meninggalkan perkara-perkara bid'ah tadi. Nah, dalam urusan akidah, keyakinan, dalam ibadah, dalam segala hal yang berkaitan dengan agama ini. Karena Nabi mengatakan setiap Jumat beliau berkhutbah mengatakan di hadapan para sahabat, amma ba'du, setelah muqaddimah tadi amma ba'du, kemudian fa inna khairul kalam kalamullah, perkataan yang terbaik adalah perkataan Allah, Al-Quran, wa khairul hadi hadi Muhammadin SAW, sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad SAW, ya, wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Nah, dan sejelek-jelek perkara muhdatsat, perkara-perkara yang baru yang diada-adakan dalam urusan agama. Karena semua itulah kata Nabi adalah dhalalah, kesesatan. Itulah hikmah kenapa kullu bid'atin dhalal, kullu dhalalatin finnar. Kenapa? Kullu dhalalatin finnar, memang yang tidak ada kesesatan di dalam surga. Tahu jemaah? Paham? Kesesatan tidak ada dalam surga. Karena surga tempat seluruh kebaikan. Makanya kalau masih ada yang jelek di hatinya dibersihkan dulu, baru masuk surga. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat bagi kalian wahai penghuni surga. Kalian telah suci, hatinya bersih, selamat, masuklah surga. Kalau masih ada kedengkian, enggak, belum, dibersihkan dulu, dikisos dulu. Jembatan kecil sebelum masuk surga, setelah melewati sirat, qantarah namanya, dibersihkan dulu. Dibersihkan hatinya, masih ada kedengkian. Nah sekarang masih ada kedengkian sesama kita ahli sunnahin, sekarang dibersihkan sebelum nanti terlambat masuk surga. Mau masuk surga enggak? Di hatinya yang ada kesombongan, kedengkian pada saudaranya, belum diizinkan masuk surga sampai dibersihkan, jemaah. Begitu. Sehingga penghuni surga tidak ada lagi kebencian di hati mereka. Ya, semoga kita menjadi penghuni surga. Allahumma amin. Ya. Allah katakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Kami cabut itu kata Allah. Min sudurihim ghil, di hati mereka kedengkian, hasad, dengki sama kaum mukminin. Mereka duduk nanti di sofa-sofa di dalam surga berhadapan. Ya Allah, semua kita nanti di dalam surga ya, duduk berhadapan sofa dengan hati kita yang bersih dari sekarang. Ya. Ya, dari sekarang kita bersihkan hati. Nah, enggak ada kedengkian di hati kita. Enggak ada hasad. Dan itu juga syarat masuk surga. Maka ada seorang sahabat, ini kalau pembahasan biasanya terus ya, merembet masalah-masalah yang lain ini. Karena ada korelasinya. Lihat, ada seorang sahabat yang datang ke masjid 3 kali berturut-turut. Nabi mengatakan, sayadkhulu alaikum rajulun min ahli jannah. Akan masuk, datang seseorang dari penghuni surga. Ya Allah, masih di dunia tapi telah mendapatkan jaminan surga. 3 kali. Para sahabat mendengar itu. 3 kali berturut-turut. Ada apa nih? Siapa yang akan datang? Ya. Ternyata setiap yang datang itu ya sebulan yang sama. Maka seorang sahabat penasaran, ada apa dengan amalan seseorang? Pasti ada sesuatu yang istimewa. Dibuntuti sampai ke rumahnya, kemudian izin, bolehkah saya bermalam di rumah? Ya, diizinkan. Dia ingin memantau apa ini amalan yang istimewa, yang spesial dalam hidupnya.
Begitu di malam hari, sepertiga malam enggak juga bangun qiyamul lail. Di siang hari juga tidak berpuasa. Ya, 3 hari dipantau kondisi seperti itu, kemudian dia katakan, ya si fulan, Rasul mengatakan akan masuk datang ke masjid ini seorang lelaki dari penghuni surga. Setiap Rasul mengatakan hal itu, yang datang adalah Anda. Ada apa denganmu? Dia mengatakan, ini kesimpulan ceritanya adalah mengatakan, tidak ada yang istimewa. Kamu melihat apa yang saya lakukan, tidak ada yang istimewa. Solat juga, qiyamul lail tidak banyak, tapi katanya, la aghmidu ainaini hatta la yabqa fi qalbi ghillun atau hiqdun li ahadil muslim. Tidaklah saya memejamkan mata untuk tidur kecuali tidak ada lagi di hatiku kedengkian kepada seorang pun dari kaum mukminin. Allahu akbar. Hadzal ladzi la nastati'. Ini yang tidak mampu kita lakukan, kata sahabat tadi. Subhanallah, masuk surga itu jemaah ya, bukan, jangan bangga kita udah bertahun-tahun ngaji, salatnya, umrahnya, hajinya, belum tentu. Tapi kalau hati masih dengki, hasad, perbaiki. Ini sesama kaum muslimin. Itu gara-gara perbedaan urusan dunia, perbedaan majelis ustaz, saling dengki mendengki, hasad, saling tahzir-tahziran. Itu apa ini? Iya kan? Satu jamaah Masjid Al-Amin kan begitu. Ini kebersamaan yang harus dijaga karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jemaah, ini juga panjang pembahasannya, ya, biar kita batasi. Kita baca dulu perkataan Imam Ibnu Qayyim ini. Kemudian kata beliau, yang keberapa tadi? Kalau yang kedua jemaah, bid'ah tadi kan? Iya, yang kedua bid'ah. Sekarang yang penyakit dia. Berarti obatnya apa? At-ta'ah, ketaatan. Ya, agar tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat dan dosa tadi. Kemudian yang keempat, penyakit yang keempat, ghaflah tunaqidud dzikri. Kelalaian. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada kelalaian, lalai kepada Allah, lalai dari beribadah, lalai dari mengingat kematian, lalai dari mengingat ya hari akhirat, lalai dari zikir. Makanya Allah begitu memerintahkan kita untuk jadi orang yang berzikir di pagi dan petang hari, wala takunu minal ghafilin, jangan menjadi orang yang lalai. Nah, al-ghaflah inilah yang membinasakan umat Islam. Datang perintah tidak dikerjakan, lalai ditinggalkan. Apalagi zikir, ya, zikir yang diajarkan Nabi enggak dibaca pagi petang, ya, zikir sebelum tidur, bangun tidur, keluar rumah. Maka hendaklah kita senantiasa menjadi orang yang zakirin Allah katsira, yang banyak berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berjalan, ya. Hendaklah kita senantiasa membasahi lisan kita dengan banyak berzikir kepada Allah, zikir. Nah, perbanyak jemaah. 4 kalimat. Siapa enggak bisa baca 4 kalimat? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. 2 kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. 5 kalimat juga siapa yang mengucapkan diampuni dosanya. La ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Barang siapa yang mengucapkan 5 kalimat tersebut, diampuni dosanya. Kufirat dzunub. La ilaha illallah. Dibiasakan. Ya, dibiasakan. Karena itu adalah gizi. Nah. Gidhaun. Dalam bahasa gidhaun, dalam bahasa Indonesia gizi. Jadi bila kita gidhaun, bahasa Arabnya, bahasa Indonesia gizi, kan begitu. Jadi memang diambil dari gidhaun. Nah, itu gidhaur ruh, hati kita. Enggak akan mungkin jiwa tenang kecuali bila berzikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman jiwa mereka merasakan ketenangan, kedamaian, ketentraman dengan berzikir. Hati mereka, ya, sesungguhnya jiwa akan menjadi tenang dengan berzikir tadi. Baik. Kemudian, ya,
Yang terakhir ya, yang kelima hawa nafsu. Tadi syahwat, ini hawa nafsu. Lebih luas lagi, berarti hawa nafsu itu mencakup juga syahwat tadi. Hawa yunaqidu tajrid wal ikhlas, yang bertentangan dengan tajrid. Tajrid itu apa? Yaitu loyalitas sepenuhnya dalam mengikuti Nabi. Wal juga al-ikhlas dan ikhlas. Jadi hawa nafsu yang bertentangan dengan ittiba. Tajrid itu betul-betul ya membersihkan diri dari segala hal kecuali hanya mengikuti Nabi. Jadi gitu. Jadi loyalitas total ya. Atau bisa juga totalitas ya dalam berloyalitas. Nah, mengikuti Nabi wal ikhlas dan keikhlasan. Ini luas juga pembahasan jemaah. Jadi begitu datang qala Allah qala Rasul, jangan lagi ada yang mengatakan, oh, syekh saya tidak mengatakan demikian. Kiai saya tidak mengatakan demikian. Oh, jamaah saya tidak seperti itu. Oh, tidak ada lagi seperti itu. Qala Allah qala Rasul. Naam, sami'na wa ata'na. Ikhlas. Naam. Jangan lagi mengedepankan, lah ini kan dah turun temurun dari nenek moyang kami. Warisan para, tidak ada lagi seperti itu. Bila Allah mengatakan qala Allah sami'na wa ata'na. Bila Rasul mengatakan qala sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan hadisnya, mendengar hadisnya, sami'na wa ata'na. Nah, kemudian kata beliau, wahadhil khamsah, kelima perkara ini hujubun anillah, adalah menutupi jalan menuju Allah. Wa tahta kulli wahidah minha anwa, dan masing-masing dari pembahasan dari perkara lima tadi masih banyak pembahasan macam-macamnya, pembagiannya. Ya, kalau kita lanjutkan ini tabligh akbar sampai jam 12. Nah, nantilah kita atur lagi nanti tabligh akbar ya. Nah, wa hadhil khamsah hujubun anillah wa tahta kulli wahidatin minha anwa' katsir, masih banyak macam-macam pembahasan yang berkaitan dengan setiap pembahasan tadi lima tadi. Pertama apa? Ya, penyakit yang pertama kesyirikan. Yang kedua bid'ah. Yang ketiga syahwat atau mungkin maksiat, kan begitu. Yang kelima kelalaian, ghaflah. Yang keempat, ghaflah, kelalaian. Kelima, hawa nafsu. Obatnya apa? Resepnya 5 juga. Resep yang pertama, obat yang pertama tauhid. Obat yang kedua sunnah. Obat yang ketiga at-ta'ah, ketaatan kepada Allah. Obat penyakit yang keempat az-zikru. Ya, zikir. Dan obat yang kelima at-tajrid wal ikhlas, ittiba' lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajrid ya, totalitas dalam berloyalitas pada Nabi dan keikhlasan tadi. Nah, baik. Kemudian kata beliau walidzak. Jadi kelima perkara tersebut ini yang terakhir kata Imam Nuqi, walidzalika, oleh karena itu ishtaddat hajatul abdi bal daruratuhu, oleh karena itu hajat, kebutuhan kita seorang hamba sungguhlah sangat besar, dan suatu hal ya, kebutuhan yang primer, bukan sekunder, primer, yang mendasar, darurat, ila an yas'alallah, untuk berdoa kepada Allah, an yahdiyahu siratal mustaqim, untuk ditunjuki kepada siratal mustaqim. Falaisal abdu ahwat minhu ila hadhihi da'wah, tidaklah kebutuhan seorang hamba lebih besar ya daripada doa ini, kepada doa ini. Nah, walaysa syai'un anfa' lahu minha, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba daripada berdoa kepada Allah untuk mendapatkan hidayah kepada siratal mustaqim. Karena hidayah kepada siratal mustaqim mencakup kelima obat tadi. Ya, resep tadi. Tauhid, sunnah, at-ta'ah, ketaatan, ad-dzikru, dan juga al-tajrid wal ikhlas. Nah, seperti itu. Itulah ya 5 penyakit hati yang harus kita waspadai dan harus kita terus mengintrospeksi diri ya. Dan bila salah satu dari penyakit tersebut ada pada diri kita, maka bergegaslah datang pada ahlinya, para dokternya, dokter-dokter jiwa
minta nasihat, ya, ujangan, dan tentunya obat dari semua itu kita sering-sering hadir di majelis ilmu, mendengar, ya, nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran dari Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, dan juga untayan-untayan hikmah dari para ulama, yang semua hal itu adalah menggembleng kita, menuntun kita untuk menjadi hamba yang selamat, hati yang selamat sebagai bekal menuju akhirat, hati yang suci, ya, menjalani hidup di dunia ini untuk meraih ridha ilahi di kehidupan ukhrawi nanti. Demikian jamaah yang bisa disampaikan. Mohon maaf ya, kita tidak membuka kesempatan tanya jawab karena waktu yang telah melebihi juga ya 5 menit dari waktu yang atau bonus yang diberikan tadi. Nah, demikian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.